Ada perempuan solehah sampai akhir hayatnya belum pernah menikah, namanya Sayyidah Maryam. Ada perempuan solehah tapi suaminya jahat, suaminya tuh Fir'aun, namanya Sayyidah Asiyah. Bagaimana mereka nanti di akhirat? Kan mereka meninggalnya nggak punya suami. Yang satu kan suaminya nggak mungkin dibawa ke akhirat kan, Fir'aun gitu loh. Jadi gimana dong? Ada satu hadis Nabi, riwayat Muslim kalau nggak salah, Nabi bilang gini, laisa fil jannati azab, di surga itu nggak ada jomblo, di surga itu tidak ada single, sehingga di surga itu nanti semua orang yang meninggalnya sendiri akan Allah nikahkan dengan pasangan-pasangan terbaiknya. Jadi yang nggak bisa nikah di dunia, nikahnya di surga. WO-nya para malaikat. Yang menikahkan langsung Allah sendiri. Dengan siapa? Dengan jodoh yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak mungkin sendiri. Kan kita sebetulnya hidup itu bukan cuma di dunia. Sehingga nggak bisa kita menyimpulkan kalau udah selesai di dunia, selesailah takdir kita. Enggak. Hidup kita tuh dua kali, mati yang sekali. Kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Matinya kapan? Di antara itu. Makanya kalau ada orang yang tidak sempat menikah di dunia, nanti dia akan menikah di akhirat. Yang penting dia nggak akan di surga sendiri, galau sendiri di surga, ngelihat orang lain punya pasangan, aku mah gini aja, dari dunia juga nggak ada yang mau, gitu ya. Nggak ada kayak gitu di surga tuh. Itu yang pertama. Jadi nanti nikahnya di surga, Mbak Mona. Yang kedua, gimana ya memahamkan orang tua yang beda beda pandangan dengan kita, dan kadang-kadang suka berubah-ubah, inkonsisten. Salah satu tantangan rumah tangga itu adalah, atau keluarga itu adalah pola komunikasi. Makanya kalau kita belajar dari pendidikan parentingnya Zakaria, Ibrahim, Imron, dan banyak lagi termasuk Yakub, itu tuh kita selalu ngelihat ada satu pola yang sama di antara mereka. Keluarga Imron, keluarga Zakaria, keluarga Ibrahim, keluarga Yakub, keluarga Ismail, keluarga Nabi Muhammad, keluarga para Anbiya. Ada satu pola yang sama dalam masalah parenting. Apa polanya? Mereka selalu membangun komunikasi yang sehat dan dua arah. Mereka selalu membangun komunikasi yang sehat dan dua arah. Nabi Yakub, awal dari cerita di dalam surat Yusuf, dialog antara Yusuf dengan ayahnya. Bukan monolog, dialog. Yusuf bilang gini, ayahnya menanggapi, Yusuf menanggapi lagi, ayah menanggapi. Jadi kayak dua arah gitu. Cerita Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, dua arah juga. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya dulu ke Ismail, gimana pendapat kamu hai anakku? Ismail memberikan pendapat dan didengar pendapatnya. Nabi Zakaria dengan Yahya, lebih banyak lagi adegan dialognya. Artinya memang dialog itu, komunikasi itu adalah kunci baik dan buruknya satu keluarga. Rumah tangga, orang tua dengan anak, pasangan dengan pasangan, itu tuh dialog ataupun komunikasi. Makanya Mbak Mona, coba pelan-pelan rubah pola komunikasi di rumah dengan orang tua. Coba lebih sering ngobrol, lebih sering curhat, nanti lama-lama kebuka deh. Mereka jadi terbiasa mendengar, pelan-pelan terbiasa memaklumi, terbiasa mensupport. Karena kan orang tua kita tuh sebagiannya gak paham pola komunikasi ini. Taunya doktrin, perintah, ujung-ujungnya nanti dikutuk. Awas lo kamu durhaka, ujung-ujungnya gitu. Padahal para Anbiya aja gak ngutuk. Para Anbiya itu malah mereka baik dialog dengan anaknya. Ya bunayya, ya bunayya, ya abati, ya abati. Wahai anakku, wahai ayahku, wahai anakku, wahai ayahku. Kan banyak di Al-Quran kalimat ya bunayya, ya abati. Jadi coba bangun pola komunikasi yang lebih baik, sehingga nanti nggak ada lagi hal-hal yang pengennya ini tapi nggak bisa ngomong tapi nggak didengar. Berarti kan ada pola komunikasi yang nggak sehat ya. Nah mulai dengan
ngobrol yang ringan-ringan dulu. Kemudian kalau perlu sesekali coba share. Nggak tahu ya orang tuanya Mbak Mona ini suka dengerin YouTube atau sosmed nggak? Kalau ada coba tunjukin video-video tentang parenting, tentang orang tua seperti Nabi Ibrahim, dia dengerin tausiah. Karena kadang-kadang kalau dikasih tahu sama keluarga sendiri tuh nggak masuk. Harus orang lain yang ngasih tahu. Keluarga Ustadz juga kayak gitu. Anak-anak saya dengerin tausiahnya, ya Ustadz yang lain. Anak Ustadz yang lain dengar tausiahnya, tausiah saya. Selalu gitu kan? Makanya kenapa dulu para ulama anaknya diantarkan ke ulama yang lain? Padahal dia ulama gitu. Kenapa diantarin ke ulama yang lain? Kenapa nggak didik sendiri aja? Beda sih. Makanya coba dengarkan kepada orang tua tentang mungkin nasihat parenting itu kayak gimana. Nanti pelan-pelan berubah. Sehingga akhirnya Kak Mona tuh nggak perlu lagi merasa guilty ya, dengan menuruti passionnya, tapi nggak didukung oleh orang tua. Dua. Yang satu jawabannya menikah di surga, dan itu ada hadisnya. Yang kedua, coba perbaiki pola komunikasi. Allahu a'lam.